Hai, kembali lagi nih di channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita akan menceritakan tentang alur dari drama Korea Black Knight yang tayang perdana pada 12 Mei 2023. Dan berikut ini adalah alur cerita drama Korea Black Knight bagian 1. Berawal saat bumi mengalami bencana alam yang sangat dahsyat 40 tahun silam. Sebuah meteorit jatuh dan menyebabkan kehancuran. Kekuatan dahsyatnya menenggelamkan sebagian benua. Semenanjung Korea yang dulu subur berubah menjadi gurun pasir dan udara yang dihirup sehari-hari kini tercemar. Namun, pemerintah dan perusahaan Chonmyong berkolaborasi dan menciptakan sebuah keajaiban teknologi. Alat yang mereka ciptakan bernama Aircore memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah oksianium menjadi oksigen yang aman dikonsumsi oleh manusia. Namun, hanya 1% dari populasi manusia di dunia yang berhasil bertahan hidup setelah bencana tersebut. Dan mereka disebut sebagai penyintas. Penyintas dibagi menjadi 3 kategori dan diidentifikasi menggunakan kode QR. Pertama, ada penyintas umum. Mereka yang memiliki kesempatan hidup dengan kondisi yang relatif baik. Kedua, penyintas khusus, mereka yang memiliki keterampilan atau pengetahuan spesifik yang berharga untuk membangun kembali dunia yang hancur. Dan yang terakhir, penyintas inti, kelompok terpilih yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ulang masyarakat. Di samping itu, ada yang tidak beruntung, yaitu mereka yang tidak mendapatkan kode QR. Mereka menjadi pengungsi tanpa identitas, hidup dalam keterbatasan oksigen dan kelaparan. Karena situasi yang menyedihkan ini, sebagian dari mereka terpaksa menjalani kehidupan sebagai perampok, menjarah pasokan yang berharga untuk mempertahankan hidup mereka. Dalam keadaan seperti ini, kurir logistik menjadi penghubung antara pasokan oksigen dan kebutuhan lainnya dengan para penyintas. Tugas berat menghadang para kurir saat mereka melintasi medan berbahaya dan menghadapi ancaman dari para perampok. Hanya dengan keberanian dan ketangguhan mereka, pasokan berharga itu bisa sampai ke tujuan tepat waktu. Bagi pengungsi tanpa kode QR, menjadi kurir adalah satu-satunya peluang bertahan hidup. Salah satunya adalah kurir logistik yang dikenal dengan nama 58. Sesampainya di distrik umum, dia mengantarkan pasokan berharga kepada penyintas. Tiba-tiba, 58 mendapatkan pesan dari seorang kurir lain yang sedang dalam bahaya. Tanpa ragu, 58 segera datang untuk menyelamatkan rekannya dari serangan para perampok yang mengancam nyawa. Scene berganti dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Yoon Sawol. Dia adalah salah satu pengungsi tanpa identitas yang tinggal di distrik umum bersama saudara angkatnya, yaitu Sol-ah, seorang mayor militer, dan adik perempuannya yang bernama Sul-ah. Sawol dengan hati-hati kembali ke rumahnya melalui jalur tempat sampah. Namun, Sul-ah memergokinya secara tiba-tiba. Sawol bermimpi menjadi seorang kurir, mencari peluang untuk membantu orang lain di tengah kesulitan. Namun Sul-ah melarangnya karena merasa khawatir akan bahaya yang mengintai. Dia melarang Sawol untuk meninggalkan rumah selama 15 hari dengan harapan bisa melindunginya. Di tempat yang berbeda, kurir 58 menerima pesan dari orang tak dikenal yang memintanya untuk datang ke distrik A, gerbang 8 pukul 5 sore. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan direktur utama dari grup Chonmyong yang bernama Ryu Suk. Pria ini sedang melintasi jalan dengan para pengawalnya. Destinasinya adalah gedung megah grup Chonmyong yang ada di distrik inti. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan presiden Korea saat itu dan pemilik grup Chonmyong yang merupakan ayahnya. Saat itu mereka sedang membahas mengenai rencana relokasi yang akan dipindahkan ke distrik A. Setelah presiden pergi, sang ayah mulai bertanya kepada Ryu Suk tentang ketidakcocokannya dengan pemerintah. Dalam momen itu pula, sang ayah menegaskan bahwa grup Chonmyong bukanlah milik Ryu Suk, melainkan milik sang ayah. Keesokan harinya, Sawol diam-diam pergi ke distrik Gangnam untuk bertemu dengan si kakek dan teman-temannya. Hari itu mereka berencana untuk menyelinap ke dalam truk logistik dengan bantuan rambu batas kecepatan maksimal 30 km per jam. Taktik mereka membuat truk yang dikemudikan kurir 58 terpaksa melambat.
memberi kesempatan bagi Saul dan kawan-kawannya untuk menaiki truk tersebut. Namun, aksi mereka diketahui oleh kurir 58 sampai akhirnya mereka pun terjatuh. Lima delapan pun melanjutkan perjalanan menuju distrik A untuk bertemu dengan seseorang. Namun, di tengah perjalanan, badai pasir yang cukup besar menghampirinya. Setelah berhasil melewati badai tersebut, 58 memantau kegiatan di distrik A dan melihat pengiriman alat aircore ke sana. Akan tetapi, orang yang ingin ditemuinya tidak muncul. 58 kemudian pergi ke salah satu distrik pengungsi untuk melaporkan informasi mengenai aircore yang dikirim melalui distrik A. Ia meminta rekannya untuk mencari informasi lebih lanjut karena ternyata informan di distrik A sudah tidak ada lagi. Setelah itu, 58 dan kelompoknya membantu para pengungsi. Mereka membagikan makanan dan memeriksa kesehatan. Bahkan, dia menyelamatkan seorang gadis kecil yang nyaris kehabisan oksigen. Berkat tindakan luar biasa ini, 58 dan kelompoknya diberi julukan sebagai pahlawan oleh para pengungsi yang mereka tolong. Keesokan harinya, kurir 58 menggantikan kurir 57 untuk mengantarkan pasokan yang telah dipesan oleh Sul'ah. Setelah 58 pergi, sekelompok penculik berusaha masuk ke rumah itu dan mencoba membius Sul'ah. Tanpa ragu, Saul berusaha keluar dari kamar dan menolong Sul'ah yang berada dalam bahaya. Lalu terjadilah baku tembak antara Saul dan para penculik. Lima delapan yang masih berada di sekitar distrik umum melihat seorang kurir yang berlari dari arah rumah Saul dan tiba-tiba terkejut oleh suara tembakan. Lalu 58 pun menuju ke rumah itu. Ketika ia sampai di rumah tersebut, pria ini melihat pemandangan yang mengenaskan. Saul masih hidup meskipun dalam kondisi terluka sangat parah. Tanpa buang waktu, 58 segera mengangkat Saul dan membawanya untuk mendapatkan penanganan medis. Tak lama kemudian, Sul'ah tiba di rumah dengan hati yang penuh duka. Ia melihat jasad adiknya Sul'ah dan terhanyut dalam kesedihan sejenak. Setelah itu, ia memberikan izin kepada para personil militer untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat kejadian. Kembali kepada Saul yang telah pulih dari pingsannya, ia merasa cemas dan ingin memeriksa kondisi Sul'ah. Namun, 58 dengan tegas menahannya, menjelaskan situasi yang melibatkan kehidupan mereka yang masih terancam bahaya. Demi menjaga keselamatan Saul, 58 memberikan suntikan bius untuk membuatnya tertidur. Dalam momen tersebut, 58 mulai menyadari akan kekuatan istimewa yang dimiliki oleh Saul. Di lain sisi, Sul'ah masih merasakan kepedihan dalam hatinya, menghadiri prosesi kremasi adiknya yang telah pergi. Air mata tak henti mengalir ketika api membakar tubuh orang yang ia cintai. Setelah upacara selesai, dia menuju distrik pengungsi untuk menceritakan insiden yang menimpa Saul kepada si kakek dan teman-teman Saul. Keesokan harinya, kurir 58 tiba di Kementerian Pertahanan untuk menjalani proses interogasi yang ketat terkait insiden kemarin. Sul'ah, yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini, bertanya kepadanya tentang kejadian tersebut untuk mencoba mencari tahu kebenaran di balik insiden itu. Kecurigaan menyelimuti pikiran Sul'ah saat berbicara dengan kurir 58. Namun, dengan ketangkasannya, pria ini berhasil menyingkirkan kecurigaan itu. Setelah memberikan kesaksiannya, 58 dengan cepat meninggalkan tempat tersebut karena masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Setelah itu, Sul'ah teringat pada insiden 9 tahun lalu ketika misinya melibatkan penghabusan pengungsi. Itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Saul. Saat wanita itu kembali ke rumah, dia memeriksa kamar Saul dan dengan lega melihat Saul yang telah kembali. Dalam pembicaraan mereka, Sul'ah mencoba menanyakan tentang serangan penculik kemarin. Tetapi Saul tampak kesulitan mengingat secara jelas. Kepala yang sakit menghalanginya. Sul'ah akhirnya mengizinkan Saul untuk hidup bebas bersama teman-temannya. Ketika akan berpisah, Sul'ah memberikan kalung berisi abu kremasi Sul'ah kepada Saul sebagai kenang-kenangan. Di waktu yang sama, kurir 58 baru saja kembali ke rumahnya dan menyadari bahwa Saul sudah tidak ada di sana. Kekhawatiran melanda pikirannya. Apakah ia harus mencari Saul atau menunggu dengan sabar hingga Saul kembali?
Setelah perpisahan itu, Saul datang ke markas para preman yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Di sana, Saul meminta kepada mereka untuk memukul atau bahkan membunuhnya. Namun, teman-teman setia Saul mencoba menghentikan para preman itu. Saat Saul menyadari kehadiran teman-temannya, dia melarang teman-temannya untuk mendekat. Akan tetapi, sebelum ia sempat berbalik, salah satu preman tiba-tiba melancarkan pukulan dengan tongkat bisbol ke arah belakang kepala Saul. Pukulan itu membuat Saul terjatuh dan kehilangan kesadaran, sehingga Saul mengalami koma selama berhari-hari. Hari pun berganti. Grup Chunmyung mengumumkan sebuah tawaran yang menarik. Mereka akan memberikan pasokan oksigen dan makanan selama setahun kepada para pengungsi jika mereka setuju untuk bekerja pada proyek pembangunan di distrik A. 58 dan teman-temannya merasa khawatir dengan konsekuensi dari proyek tersebut. Mereka menyadari bahwa jika proyek pembangunan selesai, para pengungsi akan kehilangan tempat tinggal mereka di distrik umum. Untuk melindungi kepentingan mereka, 58 meminta teman-temannya untuk menyamar sebagai pekerja bangunan dan melakukan segala cara untuk memperlambat kemajuan proyek tersebut. Sementara itu, di distrik inti, Ji-hwan memperkenalkan keponakannya Kurir 57 kepada Direktur Ryu-sok. Namun, 57 menyatakan bahwa dia tidak ingin menjadi kurir lagi jika terlibat dalam rencana penculikan. Kabarnya, orang-orang yang diculik digunakan sebagai objek eksperimen dan akhirnya dibunuh. Namun Direktur Ryu-sok menyangkal tuduhan tersebut dan berargumen bahwa semua tindakan mereka bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak. Di sisi lain, 58 dan kelompoknya sedang merencanakan strategi untuk mengatasi kasus penculikan yang terjadi di berbagai distrik pengungsi. Mereka telah mengumpulkan informasi tentang para penculik itu. Mobil tanpa plat nomor yang digunakan membuat mereka sulit dilacak oleh polisi. Tidak ingin korban semakin bertambah, mereka memutuskan untuk bertindak. Mereka mengajak seorang remaja untuk berpura-pura menjadi korban penculikan yang dilengkapi dengan alat pelacak yang tersembunyi. Dengan cara ini, mereka bisa menemukan markas para penculik dan menyelamatkan anak-anak yang sudah menjadi korban penculikan. Malam harinya, mobil tanpa plat nomor itu muncul dan menculik remaja tersebut. Dengan bantuan alat pelacak, kelompok 58 mengikuti jejak para penculik ke markas mereka. Ketegangan melanda saat mereka memasuki bangunan gelap dan terbengkalai, berhadapan dengan para penculik yang bersenjata. Akhirnya, kelompok 58 berhasil mengatasi dan melumpuhkan para penculik, lalu para remaja yang diculik pun dibebaskan. Setelah beberapa hari berlalu di distrik Gangnam, Saul akhirnya sadar dari koma. Teman-teman di sekitarnya merasa sangat bahagia melihatnya pulih, dan kebahagiaan itu juga terpancar dari wajah si kakek yang begitu dekat dengannya. Di gedung grup Chunmyung, pemilik perusahaan tengah berbicara dengan Ryu-sok mengenai situasi yang terjadi di distrik A dan juga kasus pembunuhan yang terjadi di distrik umum. Pemimpin Chunmyung masih meragukan dan tidak sepenuhnya percaya kepada Ryu-sok meskipun dia adalah anaknya sendiri. Namun Ryu-sok tetap yakin bahwa suatu hari ayahnya akan memahami dan mempercayainya sepenuhnya. Di tempat lain, 58 mendatangi si kakek dengan membawa pasir yang diambil dari distrik A. Pasir itu akan diperiksa untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. 58 memberitahu si kakek bahwa Saul adalah seorang mutan yang memiliki kekebalan terhadap peluru. Ternyata, penyebab kemampuan mutan Saul berasal dari masa kecilnya, di mana ayahnya bekerja di tambang oksianium dan Saul tinggal di lingkungan yang terpapar radioaktif. Di pangkalan logistik, 58 berhasil menyelamatkan kurir 57 yang sedang berusaha mengakhiri hidupnya. 57 merasa sangat bersalah atas penculikan yang telah ia lakukan. Namun, sebelum ia dapat memberikan informasi mengenai penculikan tersebut, tiba-tiba saja nyawanya terenggut oleh sebuah alat yang terpasang di belakang lehernya. Alat tersebut ternyata telah diprogram oleh Direktur Ryu-sok untuk mengendalikan nyawa anak buahnya yang melanggar aturan. Namun pihak Chunmyung menyimpulkan bahwa kematian 57 disebabkan oleh kelelahan kerja. Kejadian tersebut membuat grup Chunmyung memutuskan untuk mengadakan seleksi guna mencari kurir baru yang dapat membantu dalam pengiriman pasokan logistik. Kabar ini sampai juga kepada Saul, pemuda yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang kurir. Di sisi lain, Sol-a berusaha mengakses informasi mengenai kasus pembunuhan adiknya. Namun, tiba-tiba saja akses ke data tersebut terhenti karena kebijakan Kementerian Pertahanan yang membatasi akses untuk tim Sol-a. Akan tetapi, tim Sol-a sudah memiliki cara untuk tetap mengakses kasus tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, Sol-ah mulai curiga pada kurir 57 sebagai salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan adiknya.
kembali ke pangkalan logistik saat para kurir sedang berlatih. Sambil menyaksikan latihan tersebut, 58 dan teman-temannya membahas kematian 57. Mereka juga membicarakan seleksi kurir baru. Di tengah obrolan mereka, salah satu kurir mengajak 58 untuk bertanding. 58 menerima tantangan tersebut, dan dengan satu pukulan saja, ia berhasil menjatuhkan kurir tersebut. Setelah itu, 58 bersiap-siap untuk melanjutkan tugasnya mengantar pasokan. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia dihadang oleh Saul. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Kejadian apa lagi yang akan dialami dalam kehidupan kurir 58? Akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya.